Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi tentang matriks. Materi ini untuk kelas 11 semua jurusan ya. Fokus pembelajaran kita pada pengertian matriks dan bagian-bagiannya. Nah, kita masuk di pengertian matriks. Seringkali kita menjumpai informasi-informasi dalam bentuk tabel, misalnya tabel berikut. Jika kita menghilangkan keterangan-keterangan pada tabel tersebut, lalu kita menuliskannya kembali dalam bentuk seperti ini, ataupun seperti ini, bentuk seperti inilah dan bentuk seperti ini, itulah yang disebut dengan matriks. Jadi, matriks adalah susunan berbentuk persegi atau persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Elemen-elemen tersebut diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Dari pengertian itu ada 3 hal penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, apa itu elemen-elemen, yang kedua apa itu baris, dan yang ketiga apa itu kolom. Untuk mengidentifikasi ketiga hal tersebut, perhatikan contoh matriks berikut. Yang dimaksud dengan elemen-elemen adalah semua angka yang berada di dalam kurung. Kalaupun yang berbentuk huruf, yang dimaksud dengan elemen-elemen itu adalah semua huruf yang berada di dalam kurung. Yang kedua, baris. Apa itu baris? Yang bagaimana itu baris? Elemen baris yaitu ini elemen baris 5000 dan 3000. Ini disebut baris pertama. Dan 15000, 10000 itu disebut baris kedua. Yang ketiga, kolom. Yang dimaksud dengan kolom itu seperti ini. Ini elemen kolom ya. 5000 dan 15000. Ini disebut sebagai kolom pertama. Dan 3000, 10000 itu disebut sebagai kolom kedua. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa baris pertama yaitu 5000 dan 3000, seterusnya sampai kolom kedua yaitu 3000 dan 10000. Semoga bisa dimengerti ya, apa itu elemen-elemen, apa itu baris, dan apa itu kolom. Saya percepat. Notasi atau lambang matriks. Matriks yang kita miliki itu perlu diberi lambang. Lambangnya itu dengan huruf kapital seperti A, B, C atau sebagainya. Misalnya matriks A, matriks B, matriks C, matriks D, matriks E, matriks F, dan matriks G. Coba perhatikan kembali bentuk matriks tersebut. Dari matriks A dan matriks G itu kita memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Mengapa berbeda? Ini disebabkan oleh ordo atau ukuran matriks. Apa itu ordo atau ukuran matriks? Ordo suatu matriks ya baris dan banyaknya kolom. Perhatikan bentuk umumnya. A M kali N. Ini dibaca matriks A terdiri atas M baris dan N kolom. Jadi kalau kita punya A 1 kali 4, berarti matriks A yang terdiri atas 1 baris dan 4 kolom. Matriks B 2 kali 5, yang berarti matriks B yang terdiri dari 2 baris dan 5 kolom. Matriks B 2 kali 5 ini 2 ID menunjukkan banyaknya baris dan 5 ini menunjukkan banyaknya kolom. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut. Contoh, tentukanlah ordo dari masing-masing matriks berikut. Matriks A ini memiliki
3 baris dan 2 kolom, maka ordonya 3 kali 2. Matriks B ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Berarti ordo dari matriks B 2 kali 3. Matriks F. Matriks F ini memiliki 1 baris dan 1 kolom. Ordo dari matriks F yaitu 1 kali 1. Matriks C memiliki 3 baris dan 1 kolom. Ordo matriks C yaitu 3 kali 1. Matriks E memiliki 1 baris dan 3 kolom. Jadi ordo matriks E 1 kali 3. Matriks G memiliki 2 baris dan 2 kolom. Jadi ordonya 2 kali 2. Nah, selanjutnya apa itu elemen? Apa itu elemen matriks? Elemen matriks terdiri atas elemen baris dan elemen kolom. Perhatikan bentuk umumnya, saya percepat. Indeks AMN itu dibaca elemen pada baris ke n dan kolom ke n dari matriks A. Indeks A kecil ini menunjukkan bahwa matriksnya matriks A. Kalau matriksnya matriks B, A kecilnya berubah menjadi B kecil. Nanti sebentar contohnya. A11 itu dibaca elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1 dari matriks A. A32 elemen pada baris ke-3 dan kolom ke-2. Selanjutnya bisa dibaca ya. Bisa dibaca di materinya. Contoh matriks A. Matriks A tadi ini ordonya kan 3 kali 2. Kita akan mengidentifikasi elemen-elemennya. A11 nya itu sama dengan 2 dan A12 nya itu sama dengan negatif 5. Apa arti dari A11? A11 itu adalah elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Baris ke-1 dan kolom ke-1 ini. A12 artinya elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-2. Ini dia. A21 sama dengan 17 dan A22 sama dengan 6. A21 artinya elemen pada baris kedua, ingat ya, baris kedua dan kolom ke-1. A22 artinya elemen pada baris kedua dan kolom kedua. A31 sama dengan 9 dan A32 sama dengan 19. A31 artinya elemen pada baris ketiga dan kolom ke-1. A32 artinya elemen pada baris ketiga dan kolom kedua. Selanjutnya matriks C. Matriks C ini C11 itu sama dengan negatif 10. C11 artinya elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. C21 sama dengan 20, artinya elemen pada baris kedua dan kolom ke-1. C31 sama dengan negatif 50, artinya elemen pada baris ketiga. Mengapa C12 tidak ada? C12 tidak ada karena C12 itu artinya elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua. Pada matriks C kita hanya memiliki 1 kolom, bukan 2. Jadi elemen pada C12 itu tidak ada. Lanjutan matriks E. E11 sama dengan 2. E12 sama dengan 3, E13 sama dengan 5. Kenapa E31 tidak ada? Sebab E31 artinya elemen pada baris ketiga ya, dan kolom ke-1. Kita hanya memiliki 1 baris, bukan 3. Jadi E31 itu tidak ada. F.
Ini ordonya 1 kali 1 berarti elemennya hanya 1, F11 sama dengan 2. Matriks G ordonya 2 kali 2 berarti G11 sama dengan A tambah 2, G12 sama dengan 3, G21 sama dengan 4C, dan G22 sama dengan 5. Contoh, tentukanlah nilai dari A22 ditambah A13 ditambah A11. A22 artinya elemen pada baris kedua dan kolom kedua. A13 artinya elemen pada baris ke-1 dan kolom ketiga. A11 artinya elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Jadi A11 ini elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1 adalah 1. Elemen pada baris kedua dan kolom kedua. A13 elemen pada baris ke-1, baris ke-1, kolom ketiga berarti 6. Dengan demikian, nilai dari A22 ditambah A13 ditambah A11 sama dengan negatif 8 tambah 6 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Oke, sampai sini dulu materi kita. Selanjutnya ada tugas. Tugas kalian ini ada 2 nomor. Untuk tugas pertama diberikan sebuah tabel. Dari tabel ini kalian identifikasi matriks A-nya. Setelah kalian identifikasi matriks A, kalian isikan elemen-elemennya. Kalian tentukan berapa ordonya. Tentukan elemen-elemen pada baris keduanya. Lalu tentukan elemen-elemen pada kolom ketiga. Lalu tentukan elemen pada A43. A43 ini artinya elemen pada baris keempat yang ini, baris keempat dan kolom ketiga. Berarti ada di sini dia. Elemen A34 artinya baris ketiga, A43 artinya elemen pada baris keempat dan kolom ketiga. Berarti di sini. A34 artinya elemen pada baris ketiga. Ini baris ketiga dan kolom keempat di sini. Dan A51 artinya elemen pada baris kelima dan kolom memiliki baris kelima. Nah, nanti jawab sendiri. Setelah itu tentukan nilai A21 ditambah A13 ditambah A45. Nah, untuk soal nomor 2, kalian buat 2 buah matriks dengan ordo 2 kali 4. Itu matriks yang pertama, dan yang matriks kedua 4 kali 2. Bagaimana bentuk matriksnya? Ordo yang 2 kali 4 bagaimana bentuknya, dan ordo yang 4 kali 2 bagaimana bentuknya? Elemen-elemennya bisa berupa angka ataupun berupa huruf. Oke, demikianlah pemaparan materi singkat yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan dihubungi guru mapel masing-masing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.